Suasana pagi yang tenang menyelimuti pendopo Kabupaten Brebes tempo dulu. Laksito, seorang abdi setia, sedang membersihkan kuda kesayangan sang bupati. Wajahnya tampak tulus meski keringat mulai membasahi dahi dan bajunya. Bupati Brebes keluar dari kediaman dengan langkah yang sangat berwibawa. Beliau memanggil Laksito untuk memberikan sebuah tugas yang sangat rahasia. Sebuah bungkusan kain sutra diletakkan di atas meja kayu jati ukir. Laksito mendengarkan perintah sang tuan dengan sikap hormat yang dalam. Tugas tersebut adalah mengantarkan pusaka suci ke tempat yang sangat jauh. Laksito menyanggupi perintah itu tanpa ada sedikit pun keraguan di hati. Laksito mengelus leher kudanya seolah berpamitan untuk pergi cukup lama. Matahari mulai naik tinggi saat Laksito meninggalkan gerbang kadipaten. Debu jalanan berterbangan mengikuti langkah kaki kuda yang berlari kencang. Perjalanan melewati hamparan sawah hijau yang luas di pinggiran Brebes. Angin bertiup kencang menggoyahkan pepohonan besar di sepanjang jalan setapak. Laksito merasakan firasat yang tidak biasa, namun tetap fokus pada tugasnya. Di tengah hutan belantara, dia bertemu dengan sosok kakek tua misterius. Kakek itu memperingatkan Laksito tentang bahaya besar yang mengintai di depan. Laksito berterima kasih, namun tetap memilih melanjutkan perjalanan sucinya. Malam mulai turun menyelimuti hutan dengan kegelapan yang sangat pekat. Laksito menyalakan api unggun kecil untuk mengusir rasa dingin yang menusuk. Dia memeluk bungkusan pusaka itu dengan sangat erat di dalam dekapannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah semak-semak. Sekelompok perampok bayaran muncul dengan senjata tajam yang berkilauan. Laksito berdiri dengan waspada mencoba melindungi amanah sang bupati. Terjadi perkelahian sengit di bawah cahaya bulan yang remang-remang. Laksito menggunakan keahlian bela dirinya untuk menghalau serangan musuh. Dia berhasil memukul mundur para perampok, namun mengalami luka di lengan. Dengan sisa tenaga, Laksito melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang terluka. Hujan deras mulai turun, membasahi bumi, dan mempersulit langkah kakinya. Laksito menemukan sebuah gua kecil untuk berteduh sejenak dari badai. Di dalam gua, dia bermeditasi memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Dia melihat cahaya keemasan muncul dari dalam bungkusan pusaka tersebut. Sebuah suara gaib membisikkan janji tentang kesetiaan yang tak akan mati. Laksito merasa tubuhnya menjadi sangat ringan dan rasa sakitnya menghilang. Pagi kembali datang dengan kicauan burung yang menyambut fajar menyingsing. Laksito sampai di perbatasan wilayah yang menjadi tujuan akhir perjalanannya. Dia menyerahkan pusaka tersebut kepada penjaga kuil sesuai instruksi bupati. Setelah tugas selesai, Laksito merasa lelah yang sangat luar biasa hebat. Dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dalam tidurnya, Laksito bermimpi didatangi oleh sosok naga hijau raksasa. Naga itu berkata bahwa Laksito telah lulus ujian kesetiaan yang paling berat. Tiba-tiba tubuh Laksito mulai bersinar dengan warna hijau yang sangat terang. Kulitnya berubah perlahan menjadi sisik halus yang berwarna hijau tua. Laksito terkejut namun merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam jiwa. Dia menyadari bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa seperti sebelumnya. Wujudnya kini berubah menjadi sosok pemuda gagah dengan pakaian hijau. Masyarakat sekitar mulai menyebut sosok misterius itu dengan nama Jakapoleng. Jakapoleng menghilang ke alam gaib namun tetap berada di sekitar Brebes. Kabar tentang hilangnya Laksito sampai ke telinga sang bupati di pendopo. Bupati merasa sedih namun bangga atas pengabdian abdi setianya tersebut. Beliau mengadakan upacara doa untuk keselamatan jiwa Laksito yang telah pergi. Bertahun-tahun berlalu,
Namun cerita tentang Jaka Poleng semakin menyebar luas. Seorang petani yang tersesat di hutan mengaku ditolong oleh pria berbaju hijau. Pria itu menunjukkan jalan pulang dengan senyuman yang sangat menenangkan. Jaka Poleng dipercaya sering muncul saat wilayah Brebes sedang terancam bahaya. Dia menjadi penjaga gaib yang mengawasi keamanan dari dimensi yang berbeda. Para pedagang sering memberikan penghormatan saat melewati tempat-tempat keramat. Bayangan Jaka Poleng sering terlihat berdiri di atas jembatan pada malam hari. Suara derap kaki kudanya terkadang terdengar di tengah malam yang sunyi. Banyak warga yang percaya bahwa dia menjaga hasil bumi dan bawang merah. Jaka Poleng tidak pernah meminta imbalan selain kebaikan hati para warga. Simbol warna hijau menjadi sangat identik dengan sosok sang pelindung ini. Hingga saat ini namanya tetap harum dalam ingatan masyarakat Kabupaten Brebes. Sebuah patung atau relief dibangun untuk mengenang jasa dan kesetiaannya. Anak-anak kecil diceritakan tentang pentingnya menjadi manusia yang jujur. Laksito telah abadi dalam wujud Jaka Poleng yang melegenda sepanjang masa. Angin sore di alun-alun Brebes seolah membawa bisikan doa untuknya. Jaka Poleng tetap setia mengelilingi setiap sudut kota tanpa terlihat mata. Dia adalah manifestasi dari pengabdian yang tulus tanpa batas waktu. Pusaka yang dulu diantarkannya kini menjadi bagian dari kekuatan gaibnya. Setiap bupati yang menjabat konon selalu meminta izin secara spiritual. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi masyarakat yang percaya padanya. Mitos ini menjadi perekat budaya bagi warga yang hidup di tanah Brebes. Jaka Poleng bukan sekadar hantu, namun adalah satria pelindung sejati. Sawah-sawah yang subur dianggap sebagai berkah dari penjagaan gaibnya. Sungai Pemali menjadi saksi bisu perjalanan panjang sang abdi setia. Matahari terbenam di ufuk barat meninggalkan jejak cahaya berwarna hijau. Jaka Poleng muncul sekilas di balik kabut gunung yang mulai turun. Dia mengawasi rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan kewaspadaan tinggi. Kejahatan akan gemetar jika mendengar nama sang penjaga wilayah ini. Kesetiaan Laksito menjadi standar moral bagi para abdi negara di sana. Masyarakat menjaga tradisi agar Jaka Poleng tidak merasa dilupakan zaman. Setiap upacara adat selalu menyertakan doa untuk arwah sang pelindung. Jaka Poleng adalah identitas yang tak terpisahkan dari sejarah lokal. Meskipun zaman berganti modernitas, tak mampu menghapus jejak langkahnya. Ruang dan waktu seolah berhenti saat seseorang menyebut namanya dengan tulus. Dia adalah pengingat bahwa janji harus ditepati meski nyawa taruhannya. Kabupaten Brebes tetap berdiri kokoh di bawah pengawasan mata gaib. Laksito telah bertransformasi dari abdi biasa menjadi legenda yang hidup. Cahaya hijau di langit malam sering dianggap sebagai tanda kehadirannya. Kisah ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya. Tak ada yang lebih kuat dari kesetiaan seorang hamba pada tuannya. Jaka Poleng tetap diam, namun karyanya nyata dalam kedamaian warga. Malam di Brebes terasa lebih hangat karena ada yang menjaganya. Kuda gaibnya tetap berlari menembus dinding waktu yang tak terbatas. Laksito tersenyum dalam keabadian melihat tanah kelahirannya tetap makmur. Cerita ini berakhir, namun penjagaan Jaka Poleng takkan pernah usai. Hormat kami untuk sang penjaga Kabupaten Brebes yang tak terlihat. Inilah akhir dari perjalanan seorang Laksito menjadi Jaka Poleng abadi.